Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Suasananya beda ya, meriah. Karena kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun Pelwap Lydia yang kedua. Dan juga puji Tuhan bersamaan dengan hari ulang tahun dari Ibu Gembala GPDI Losuvan. Haleluya. Ulang tahun yang ke-51 ya, Bu Gem. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Bersama-sama kita bersyukur Pelwap Lydia dan kita semua yang ada pada hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan merayakan kasih Tuhan, kasih-Nya yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini ada tema murah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, Yesus adalah teladan kita dalam kemurahan hatinya. Puji Tuhan, saudara sekalian, pada hari ini kita sebagai wanita-wanita yang hidup dalam kasih Tuhan, mari kita meneladani kemurahan hatinya Tuhan dalam kehidupan kita, baik di keluarga, baik di lingkungan masyarakat ataupun di jemaat. Puji Tuhan, hari ini mari saya jemput kita bangkit berdiri semua. Saya yakin dan percaya kedatangan kita pada hari ini, kita datang dengan hati yang penuh syukur untuk memuliakan Tuhan yang telah begitu murah hati dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
menikmati hadirat-Mu Tuhan, kurasakan hadirat-Mu. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Oh, katakan penuhiku. Amin. Ku rindu selalu diam dalam bait, menikmati kasih, menikmati kasih. Aduh, mari ibu-ibu saja yang menyanyikan lagu ini. Kita katakan hadirat Tuhan. Oh, Tuhan mendengar pujian kita. Tuhan mendengar kerinduan kita malam hari ini. Yang kita rindukan hanya hadirat Allah. Amin. Penuhiku. Amin. Katakan ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Amin. Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami jemaat Tuhan teristimewa ibu-ibu Pelwap Lydia sore hari ini datang kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami datang di rumah Tuhan, maka yang kami cari adalah Engkau ya Tuhan. Yang kami ingin nikmati adalah hadirat Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini di tempat ini kami membawa hati kami membawa hidup kami membawa suara kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memimpin langkah kami ada di tempat ini. Engkau Allah yang memberkati kami sepanjang hari ini. Ketika kami bangun sampai sore hari ini, sungguh kami menikmati anugerah Allah di dalam kami. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena Tuhan, hari ini kami boleh ada memasuki usia kedua. Tuhan Yesus, mungkin secara usia kami masih kecil, masih kanak-kanak. Tetapi Tuhan, biarlah iman kami, biarlah roh kami terus diperbaharui di dalam Engkau. Pengenalan kami
kami kepada Engkau, membawa kami lebih dalam lagi untuk lebih mengasihi Engkau, lebih dalam lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami mengundang Engkau ada di tempat ini, walaupun dalam keadaan yang mungkin di dalam keadaan yang kami di dalam keadaan mau merayakan hari ulang tahun, tetapi esensi utama dari kami tetap kami ingin tetap ada di dalam ibadah kepada Engkau, tetap kami ingin terhubung Engkau kepada Engkau, tetap kami akan menikmati Engkau di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini Engkau Allah yang memimpin ibadah kami. Kami hormati Engkau dengan sungguh-sungguh, Allah kami yang agung, Allah kami yang ajaib. Maka Engkaulah fokus perhatian kami, maka Engkaulah fokus pelayanan kami ya Tuhan. Engkau yang menguasai ibadah kami, pekerjaan roh akan kami nikmati sore hari ini Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan semuanya Tuhan ada di dalam pengurapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami, maka sore hari ini kami siap memuji Engkau. Sore hari ini kami siap menyenangkan Engkau, berbakti kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari yang bersuka cita kita menikmati kasih Tuhan yang selalu ada kita rasakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amen. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah haleluya selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak ada masalah cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah
Masih mau memuji Tuhan, puji Tuhan, penuh sukacita ya hari ini. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara sekalian. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan, buka hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beriku hati, untuk menyembahmu.
yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Doa yang dibawa oleh Bapak Gembala. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami bersyukur Tuhan, jikalau sampai dengan hari ini Tuhan telah menyertai Pelwap Lydia GPD Ilosufan hingga tahun yang kedua. Walau jemaat-jemaat Tuhan, kaum wanita di tempat ini telah berjuang lama sejak gereja ini berdiri, tetapi mereka terhimpun sebagai satu wadah memang baru 2 tahun ini. Tapi Tuhan sudah menunjukkan pertolongan demi pertolongan. Dan kiranya ucapan syukur kami melalui ibadah HUT Pelwap Lydia ini, Tuhan bekerja dan memberkati, khususnya bagi kaum wanita di tempat ini, supaya dengan segala keterbatasan mereka, karena usia ataupun karena kelelahan-kelelahan di dalam pekerjaan mereka, mereka masih melihat kebaikan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Mereka bersaksi bahwa Tuhan telah menyertai keluarga mereka, anak cucu mereka. Itu membuktikan bahwa apa yang mereka beri kepada Tuhan, yaitu hidup mereka, Tuhan balas dengan berkat, yaitu memelihara keluarga mereka dan seisi rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan menggirangkan, menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu akan melengkapi sukacita dan berkat kami hari ini. Urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan mendatangkan berkat bagi kami semua, dan jamah hati kami supaya kami memperoleh berkat, kekuatan, kuasa, dan jawaban Allah di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kaki saya panas, kenapa? Ya, selamat ulang tahun dulu dong. Ulang tahun kok pada merengut nih, capek masak ya. Iya, memang tadi tamunya datang, hamba Tuhan ini bingung saudaranya, ibu-ibu. Kenapa Pelwap baru 2 tahun katanya ulang tahun? Emang kemana aja? Ini wanita di sini sejak gereja ini berdiri udah berjuang bersama. Sebenarnya saksi hidupnya adalah Bapak Ketua kita yang hari ini hadir. Beliaulah yang melantik saya menjadi gembala di sini 11 tahun yang lalu. Betul ya? 11 tahun yang lalu itu, 24 Juli 2014. Itu kan ibu-ibu sudah ada sebenarnya. Cuman belum ngumpul aja kita gitu. Ngumpulnya memang baru 2 tahun lalu gitu ya. Jadi itulah ceritanya kenapa Pelwap ini kita hitung tetap 2 tahun, bukan 10 tahun. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang tidak asing, saudaranya. Ya, sudah berkali-kali kita pernah dilayani oleh hamba Tuhan ini. 2 kali. Karena waktu Bugem tanya sama saya, siapa pembicaranya? Yang muda apa yang tua? Saya bilang cari yang tua. Kenapa? Ibu-ibu kita udah tua. Haleluya.
tua boleh umur, semangat muda dong gitu. Saya bilang ntar kalau pendetanya muda ntar ngokot banyak kecepatan, pada bingung lagi ibu-ibu itu. Kita cari yang umurnya udah sepantaran deh gitu. Nah di DKI ini saudara nyari pembicara yang tua susah ternyata gitu ya. Tuhan memberkati. Saya persilakan hamba Tuhan Ibu Pendeta Yodia Gunawan untuk memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau selalu dikasih prioritas ya, diberi kesempatan oleh Ibu Gembala ya. Sekalipun saya mengenal Ibu Gembala ini dari Jakarta Barat gitu, yang tadinya gimana gitu ya, kok ini Pak Pendeta Haniel ini istrinya nggak pernah kelihatan gitu ya kan ya. Tapi saya cari-cari, oh ternyata ada gitu. Jadi mulailah saya coba perkenalan ceritanya gitu. Tapi ternyata sekarang jadi temenan. Yang tua sama yang muda tuh gitu ya. Tapi kita menggenapi Alkitab berarti. Kan perempuan-perempuan tua itu harus membimbing yang muda-muda. Harus memberi dorongan bagaimana. Jadi waktu saya diundang lagi untuk kedua kalinya ini, follow-up yang kedua lagi itu udah malam-malam juga ya. Bisa ya tante? Masa saya mau bilang nggak bisa ya. Jadi saya lihat jadwal, ternyata hari ini saya nggak tugas di Zoom. Jadi saya bilang iya bisa. Jadi apa sih yang nggak bisa ya? Kalau disuruh memberitakan firman itu justru sebagai suatu kesukaan bagi kita. Artinya kesukaan apa? Kita boleh berbicara tentang kebenaran. Kita nggak ngegosip, nggak cerita ini cerita itu, tapi kita cerita, kita bicara tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Nah firman Tuhan, ya sebelumnya saya minta maaf ya tadi kenapa saya duduk gitu ya. Saya pikir kan gantian dong, sekarang ibu-ibu yang duduk kan. Tadi saya duduk dulu, sekarang saya berdiri. Karena sepanjang hari dari kemarin sampai hari tadi, kami baru selesai di Jakarta Pusat. Ada gathering, tapi puji Tuhan isinya baik sekali gitu ya. Dan membicarakan hal-hal tentang bagaimana topiknya tuh apa sih ya? Menjangkau tuaian besar. Gitu, tentang tuaian besar, dan ada kesaksian-kesaksian juga sebab kita ada di kota gitu, di kota, apalagi terus saya mau melayani sore hari ini, jadi saya ingat juga ya bagaimana kita sebagai pelwap. Nah bukan pel ntar kalau pel kayak pel, pelwap, pelayanan wanita Pantai Kosta, itu namanya udah pelayanan wanita Pantai Kosta. Bukan karena kebetulan gerejanya gereja Pantai Kosta aja, tapi memang kuasa Pantai Kosta, api Pantai Kosta yang sudah pernah bekerja di dalam kita dan masih bekerja sampai saat ini, itu terus harus dikobarkan. Khususnya kita yang ada di daerah seperti ini. Bagaimana kita mau lihat tuaian, artinya kita mau lihat banyak orang akan datang mencari Tuhan pada hari-hari ini. Sebab dunia semakin jahat ya, semakin nggak jelas gitu nih kita mau kemana gitu ya. Tapi kan kita nggak ibu-ibu gitu, namanya umur segini kita mau ngapain sih ikut-ikutin berita politik lah segala apa, kan enggak. Kita cuma dengerin firman, tapi belajar lihat tanda-tanda yang sudah terjadi di dunia ini. Udah gempa bumi, udah segala macam, tuh banjir besar kayak gitu. Ini mau kemana? Dunia ini kayaknya orang dunia bilang, artinya orang yang tidak percaya pada Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Mereka bilang apa seperti udah mau kiamat katanya gitu ya. Tapi bagi kita sedang menantikan kedatangan Tuhan untuk dia kembali lagi ke dunia ini untuk menyatakan dirinya bahwa dialah juru selamat dunia ini. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Sebab Alkitab yang bilang tidak ada nama lain di kolong langit ini yang diberikan nama selain daripada Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan. Dan dia sudah membuktikan karya keselamatannya di atas kayu salib. Nah inilah ketika kita memberitakan ya, kita bawa berita apa sih yang kita mesti beritakan?
memberitakan bahwa karya Yesus di kayu salib itu adalah karya terbesar buat setiap orang yang mau percaya, yang mau diselamatkan. Ya, nggak ada orang lain yang bisa menyelamatkan, nggak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan yang dapat menyelamatkan setiap orang. Nah, sebab itu ada nyanyian-nyanyian, puji-pujian kan. Kalau kita orang Pantekosta, kita udah kenal kepada siapa kita harus lari. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Nah, itu nyanyian-nyanyian yang sudah ditanam di dalam kita. Sekalipun umurnya masih 2, ya, pelwapnya, pelayanannya sekarang berarti kita makin lebih serius lagi. Ini udah melangkah 2 tahun sejak ada yang Ibu Gembala yang aturin, yuk dah kita mulai dah pelwap ini gitu ya. Dan baik sekali, saya lihat sekali ini, saya mengikuti, aduh iya ya, kamu jadi rajin juga ya, berdoa terus. Ya memang cuma itu yang kita bisa lakukan. Kita mau apa? Kita mau menginjil di jalan-jalan begitu. Kan cari resiko. Ya, tapi memang memberitakan kabar keselamatan itu memang ada resiko. Tetapi kita ambil resiko yang lebih sedikit. Artinya mungkin kita lelah, tadi dikatakan kita capek. Tapi kalau duduk di kaki Tuhan, tadi waktu berdoa saya bilang kayaknya enakan penyembahan terus nih daripada dengerin firman ya. Tapi perlu juga kita melengkapi ujian kita tadi dengan firman Tuhan. Mudah-mudahan saya nggak bicara panjang, karena saya bukan lagi ngajar Bapak pendeta ya di sekolah ya. Saya bukan lagi mengajar, tapi saya hanya mengajak ibu-ibu melihat kembali kebenaran firman Tuhan ini yang dituliskan, yang diambil dari Kisah Rasul 16 ya. Kisah Rasul 16 ayat 14 ya. Ini perjalanan Paulus, penginjilannya Paulus yang ketiga nih ya. Dia ada di dalam penjara nanti akhirnya di Filipi ya. Di sana dituliskan seorang dari perempuan-perempuan itu. Jadi banyak perempuan tuh. Memang di mana-mana kumpulannya banyaknya perempuan, lebih banyak daripada laki yang ngumpul ya. Perempuan-perempuan itu salah seorangnya bernama Lydia. Turut mendengarkan. Ya, turut mendengarkan apa? Mendengarkan Rasul Paulus yang sedang berbicara dalam kumpulan perempuan-perempuan itu. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, ya, memang asalnya dari sana. Lalu tunggu saya buka catatannya dulu nih. Suka lupa. Ya, dia dari Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi mungkin dia bukan orang yang belum percaya, dia sudah percaya karena dia ikut di dalam beribadah. Beribadah di situ mengandung arti bahwa dia tuh suka gitu ya, ada dia di dalam pertemuan-pertemuan itu mendengarkan gitu seorang Rasul Paulus yang pada waktu itu berkunjung di sana di Filipi. Nah, lalu yang saya garis bawahi adalah Tuhan membuka hatinya. Nah, ini tentang bagaimana ketika seorang Lydia ini, perempuan Lydia ini membuka hatinya, bukan dia yang cuman dia yang buka. Seperti sekarang kita lagi buka hati untuk kita mendengar firman. Tetapi di sini dituliskan Tuhan membuka hati Lydia. Ya, untuk mendengarkan, untuk memperhatikan, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sungguh-sungguh memperhatikan, diberi perhatian kepada berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga ayat 15 dikatakan sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ya, ini luar biasa karena memang tentang keselamatan ini juga menjadi satu janji Tuhan. Saya nggak buka lagi alamatnya, tapi ada janji Tuhan kalau ada seorang yang diselamatkan, Tuhan tuh akan menyelamatkan seisi rumah.
Tuh, ada yang sudah ngalamin belum? Saya lihat beberapa bukti, beberapa contoh di pelayanan saya ya. Tadinya mulai dengan anak sekolah minggu doang. Tapi terus langsung satu-satu anak beranak, kakak, adik itu sampai seisi rumahnya diterima Yesus. Itu di tempat pelayanan saya di sini di Jembatan 5. Lalu di sana lagi di Jakarta Selatan, saya lihat juga satu keluarga seperti itu. Jadi tidak ragu lagi janji Tuhan melalui kita, ya, yang Tuhan sudah buka hati kita untuk menerima Yesus Kristus Tuhan. Melalui kita Tuhan akan memakai kita. Sebab itu ya kita harus memperhatikan juga cara hidup kita ya. Seringkali mungkin di rumah wah seringnya cekcok. Kalau di gereja aman, memuji Tuhan bersama ya. Bisa ngomong baik-baik ya. Kalau di rumah tapi kayak macan, kayak kucing sama anjing gitu. Galaknya minta ampun ya. Enggak begitu lagi ya. Nah, ini yang kita harus belajar dari kehidupan seorang wanita. Ya, wanita itu biasanya diituin dengan kelembutan. Saya juga begitu ibu-ibu ya. Saya punya pengalaman juga seperti itu. Dulu saya tuh orangnya galak banget gitu. Tukang bisa cepat marah gitu ya. Tapi saya pikir, kenapa ya saya begini ya gitu ya. Nah, periksa. Oh, punya latar belakang. Karena saya hidup dari orang tua saya. Mami saya tuh orang Surabaya. Wah, orang Surabaya tuh judes Bu. Galak-galak ya. Papi saya orang Solo. Lemah gemulai. Tapi kok bisa ya gitu, yang satu kasar, yang satu lembut. Itu namanya udah dijodohkan sama Tuhan. Mereka harus belajar berdua. Mengasah. Jadi yang satu turunin dikit dong gitu ya. Nah yang lembut juga mengerti dikit lah maunya apa. Jadi cocok gitu, nggak cekcok. Nah ini banyak kali kehidupan kita seperti itu. Ya, jadi tapi kita percaya ketika Tuhan yang membuka hati kita, Tuhan yang mengubahkan karakter kita, Tuhan yang memperbarui hidup kita. Saya ingat waktu ada murid-murid yang mau dibaptis ya. Saya ingat tentang Kisah Para Rasul 2 di situ ayat 38. Itu pesan Rasul Paulus ya kepada murid-murid di situ. Dia bilang, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini bukan catatan saya tapi saya ingat ayat 38 ya kalau nggak salah ya. Kisah 2 ayat 38. Bukan ya. Benar ya? Ya betul ya. Nah ini Petrus bilang, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kita tahu tentu karunia Roh Kudus salah satunya itu tentang kelembutan, lemah lembut. Dan kita tahu juga Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pada waktu saya juga merenungkan tentang hal ini, tentang firman Tuhan itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya dong kelembutan. Bukan lembutnya tuh jadi manis di depan, nanti itu di belakang. Bukan, tapi memang Roh Tuhan yang mengerjakan di dalam kita untuk kita bisa jadi sabar, bisa jadi mengerti gitu tentang orang lain. Bukan kita aja yang minta dimengerti gitu, tapi kita mengerti tentang orang lain. Nah, kalau bisa tentang mengerti orang lain, waktu setelah saya mempelajari dari bacaan kita ini, Kisah Rasul 16 ini tentang Lydia penjual kain ungu ini, dia beribadah dan keluarganya, seisi rumahnya gitu ya, semua adalah orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengajak
Rasul Paulus, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Dan Lydia mendesak sampai kami menerimanya. Itu apa tuh, memberi tumpangan artinya apa? Baru saya baca yang berikutnya, oh ternyata ini apa ya, subtemanya, temanya murah hati seperti Yesus. Yuk bilang sama teman-teman sebelah, murah hati seperti Yesus ya. Nah, ini janji kita loh, di ulang tahun yang kedua ini kita belajar murah hati seperti Yesus. Nah kalau bilang seperti Yesus, memang ini contohnya diambil Lydia. Dia ajak Paulus, ayo dong mampir ke rumah kami gitu. Untuk ya namanya pengen didatengin gitu ya sama hamba Tuhan ya, pengen rumahnya dikunjungin sama hamba Tuhan. Nah, lalu tapi saya waktu baca tentang ini, tentang murah hati, yang mau dibahas yang mana? Tentang murah hatinya ya. Kalau si Lydianya begitu catatannya, bahwa Lydia itu orang yang murah hati untuk membuka, ajak ayo mampir ke rumahnya, karena dia pengen dikunjungin oleh seorang hamba Tuhan ya, karena dia mengerti apa artinya kunjungan seorang hamba Tuhan. Lalu kalau tadi saya garis bawahi tentang membuka pikirannya, itu Tuhan yang buka. Sekalipun kita datang dan kita nyanyi, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kadang-kadang kita di mulut doang. Tetapi kalau Yesus yang buka, kita bisa dengan tenang menerima firman, meresapi firman Tuhan, dan kita mengalami Tuhan ada di sini. Ya, Tuhan ada di dalam hidup kita, dia bergerak di dalam kita. Untuk kita boleh menjadi kesaksian. Baik di rumah, karena mulai dari rumah kan, baik di rumah, dengan sikap-sikap kita, kelakuan kita, dengan kelembutan, dengan kerendahan hati. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu gampang diajar. Ya, enggak keras kepala ya. Nah, itulah yang saya juga alamin itu. Kenapa ya? Saya dulu kok rasanya kok seperti maunya ngelawan gitu, berontak gitu ya. Tapi karena saya lihat, oh dulu di rumah saya tuh lingkungannya tuh orangnya ngomongnya kenceng-kenceng, keras-keras. Jadi apa-apa udah ngotot duluan gitu ya. Jelek amat nih saya bilang ya. Nah itu karakter kita yang buruk, kita kenalin. Apa sih yang kurang dari hidup kita ini? Yang jelek apa dari hidup kita? Itu mesti dibuang. Rela dibuang, diganti, diubah oleh Tuhan. Tuhan yang buka hati. Bagaimana tentang Tuhan buka hati pada waktu perjalanan murid-murid juga ya di Emmaus gitu. Mereka ngobrol di perjalanan, tapi Yesus ada di situ. Gitu sampai waktu itu duduk makan bersama dan Yesus membuka pikiran. Itu di dalam Lukas 24 ayat 45 ya. Saya senang sekali waktu ketemu ini bukan hanya membuka hati, Yesus buka pikiran. Apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Pikiran itu ada di mana? Pikiran itu ada di dalam jiwa. Jiwa kita tuh punya pikiran, punya perasaan, sering gampang tersinggung, punya keinginan di dalam jiwa. Tapi kalau Tuhan yang membuka pikiran kita, pola pikir kita, misalnya kita ketemu dengan anak kita yang nakal gitu ya, yang ulangannya dulu begitu tuh, ulangannya anak saya dulu si Theo itu ya, kalau udah pulang sekolah diperiksa hasil ulangannya jelek, papanya nggak sabar langsung buka ban. Ini ada papanya di sini nih, maka tapi udah diceleter-celeter, malam-malam dia kesian juga, dia deketin, dia gosokin pakai minyak. Tapi kesel gitu ya. Nah itu loh kayak gitu.
Tapi kan anaknya istilahnya ya mungkin dia memang belum sampai kali ya. Dia belum bisa. Tapi pada waktu itu kita kan masih muda-muda. Jadi orang tua sekolah di mana? Cuman emosinya gitu. Wah anak kenapa kamu begitu? Kamu nggak belajar, kamu nggak gini-gini. Mungkin dia juga emang sih Theo itu juga dia orangnya kurang belajar. Tapi ternyata dia nggak belajar, dia perhatiin loh. Saya lihat makin dia besar, ini anak walaupun nggak belajar sampai kuliah nggak pakai buku. Bayangin, saya bilang kamu tuh kuliah mana dia sih diktatnya, mana dia bukunya? Saya bilang coba kamu balik ulang ajarin mama. Udah lama mau ngapain sih, katanya belajar lagi. Yang tahu aja dipakai. Tapi saya lihat anak ini cukup pintar. Jadi mungkin orang laki-laki ya, otaknya laki-laki itu perempuan beda gitu. Dia nggak pakai buku apa semua dia bisa tangkap, dia bisa. Nih, tapi belakangan saya ingetin dia, kamu harus punya catatan loh. Berapa besar otakmu bisa simpan semuanya. Kamu mesti punya catatan, saya bilang. Ya belakangan sih dia apalagi setelah dia sekolah Alkitab, mulai rajin ya, dia senang gitu. Nomor satu dia bilang waktu dia merasa sekolah itu pada waktu dia belajar sound system. Saya suruh dia masuk di sekolah sound system tuh, gitu tadinya nggak mau. Saya bilang, ayo masuk, pasti kamu nanti seneng deh. Karena dia punya telinga bagus. Jadi saya agak paksa dia, kamu mesti masuk sekolah itu supaya telingamu itu berguna jadi orang sound system. Nah dia mau menguasai. Waktu dia sekolah itu baru bilang, enak lu mah ya sekolah tuh. Baru dia ngerasain sekolah. Saya bilang ya ampun nih anak gimana. Baru ngerasain sekolah ya. Tetapi disitulah saya belajar. Kita belajar dari orang tua. Nah waktu itu papanya juga begitu. Pada waktu masih muda-muda ya cuman menuntut dari anak itu begini. Tapi kita nggak lihat apa sih kesulitannya dia. Nah, tentang murah hati ini, murah hati itu adalah orang yang mengerti tentang orang lain. Ambil bagian dalam kelemahan orang lain. Kurang kerjaan kali. Ambil bagian dalam kelemahan orang lain, kurang kerjaan kali. Tapi kenapa itu? Karena belas kasihan Tuhan yang ada di dalam kita. Kita bisa kasihan sama orang. Bukan sekedar kasihan deh lu gitu, bukan gitu. Tapi ada rasa bagaimana gitu ya. Nah itu kemurahan. Kemurahan itu seperti itu. Jadi saya juga lihat-lihat tentang hal-hal lain ya. Di sana dituliskan bagaimana kita ikut dalam penderitaan orang lain. Bukan mau campur-campur ikut-ikutan begitu ya. Tapi ada hati yang punya beban. Ya buat kita kaum wanita Lydia saya tahu sekarang bukan hanya sebagai penjual kain ungu di sini. Tapi Ibu Gembala sudah melatih kita untuk menjadi yang lebih dari itu, yaitu jadi pendoa. Nah, doa itu adalah segala-galanya. Jadi jangan dikira latihan-latihan doa yang dilakukan itu yang ditulis jam-jamnya, ya ada jam-jam 1, jam berapa tuh tadi saya baca di situ ya. Wah, ini banyak bener gitu ya. Kalau di tempat saya belum tentu tuh ibu-ibunya juga begitu. Tapi puji Tuhan kalau ibu-ibu ditaruhkan hal itu melalui Ibu Gembala, melalui Bapak Gembala di tempat ini. Kami ini hanya hamba-hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk ayo coba benahin. Sekarang sudah ada pelwapnya. Sudah ada pelayanan wanita. Nah pelayanannya itu apa? Kita mau jadi wanita yang bagaimana? Mau diadonin nih. Tuh kita dikumpulin ini ya lagi diadonin. Lagi diremet-remet, lagi dibentuk, mau dijadiin kue cucur kali, apa kue mangkok gitu, kita nggak tahu. Tapi rela membuka hati, bukan karena kita loh, Tuhan. Kalau nggak percaya baca di ayat selanjutnya yang lain yang saya catat nih, ayat-ayat yang buat mendukung di dalam Filipi ya. Filipi 2 ayat 13. Kadang-kadang kan kita bilang kok mau-mauan gitu, ngapain gitu ya. Melayani.
Tapi di sini dituliskan di Filipi 2 ya. Filipi 2 ini juga kan tadi Rasul Paulus lagi ada di Filipi itu ya. Filipi 2 ayat 13 ini dituliskan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan. Tuhan yang taruh di dalam hati kita. Tadi awal-awal kasih intro, Ibu Gembala udah bilang, ibu-ibu sini tuh pada masak. Ya, ini kerelaannya siapa yang suruh? Tuhan yang taruh di dalam hati kita, percaya. Dan kalau kita lakukan ini dengan tekun, ini pelayanan yang dilakukan kepada Tuhan. Jangan dipandang kepada kami hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang kita layanin. Barusan tadi pagi juga dalam sesi kami di sana, diberi kesaksian gitu tentang orang yang melayani Tuhan itu. Kadang-kadang kita melayani Tuhan suka jadi kesel. Iya ya, gue udah bikin bagus-bagus gini juga masih salah juga. Ini masih ini gini, masih ada gerutu-gerutuan begitu. Nah, kenapa begitu? Karena kita melakukannya bukan kepada Tuhan. Kita melakukannya cuman ya dah, lakukan. Oke lah. Rela-rela begitu, kelihatannya begitu rela, tapi harus sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Kita nggak pakai pamrih, kita cuma melihat ini Tuhan yang suruh. Ini tadi dikatakan di surat Filipi, bukan karena kita, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang taruh. Kalau Tuhan yang suruh, nggak bisa bilang enggak. Ya, tadi sebenarnya ini tadi makanya saya duduk dulu ya. Dari kemarin-kemarin tuh saya rasa, aduh ini besok bisa nggak ya 2 hari ya ikut acara di sana. Terus sorenya kan langsung ke sini. Makanya tadi saya tanya, saya boleh langsung ke sini? Apa saya pulang dulu gitu ya? Kayaknya duduk terus nih udah pegel gitu ya. Karena pernah sakit gitu kan. Jadi itu harus dijaga. Terus belakangan udah nggak berenang-berenang lagi. Karena rasa udah enak jalan ya, berenang ditunda, latihan badani ditunda. Tapi sebenarnya saya juga bilang, aduh terima kasih Tuhan, Tuhan melatih kita melakukan firman seutuhnya. Jangan setengah-setengah kalau melakukan firman. Maksudnya apa? Dulu saya kalau merenungkan tentang 2 Timotius itu, bilang latihan ibadah itu sangat berguna. Karena mengandung janji buat hidup yang sekarang dan yang akan datang. Wah seneng kan? Udah disediain deposit sama Tuhan. Khotbahnya cuman itu di bagian B. Selalu diingatkan, ayo ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji gitu. Siapa yang gak mau dijanjiin hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Tapi lupa bagian atasnya. Bagian atasnya itu ditulis latihan badani. Itu sedikit gunanya. Tapi bukan gak berguna. Jadi seutuhnya, seluruhnya kita mesti lakukan. Ibu-ibu udah umur berapa di sini? Saya lihat udah ada yang sama kayak saya, udah putih-putih semua. Tapi mungkin masih kerja. Gitu ya, katanya olahraga nih begitu. Enggak juga begitu, harus olahraga betul-betul. Jadi belajarlah gitu ya. Gimana. Tapi saya olahraga sih di rumah naik lantai sampai lantai 3. Jadi kaki terlatih ya. Jadi nafas juga begitu. Jadi saya dengar juga dari banyak pengetahuan yang datang, kita bukan cuma hanya olahraga diolah, tapi kita juga harus olah nafas. Nafas kita ini perlu diolah. Kenapa? Itu menyembuhkan. Banyak kesaksian itu, banyak testimoninya. Saya bilang ini benar apa benar ya? Ternyata teman saya sendiri tuh yang sakit jantung corona ya, si Ibu Dahlia tuh, dia kasih kesaksian, bener loh dia ikutin itu loh, dia ikut latihan olah napas, dan sekarang itu jantungnya udah nggak gitu lagi, udah baik gitu ya. Ya artinya mungkin dia masih terus melakukan olah nafas, dan di sana juga diajarkan lagi olah pikiran. Itu mesti diolah. Olah hati kita itu mesti diolah ya. Kalau ibu-ibu jangan cuma ngolah sayur-sayuran terus, masakan terus, diolah terus. Mulai dari sini juga hatinya mulai diolah, melakukannya dengan sukacita, melayani.
karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Sehingga tidak ada kecewa, tidak ada yang dirugikan. Gitu ya, nggak ada hitungan untung rugi gitu. Karena dalam hati kita tahu kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan nggak akan suruh kita melakukan yang kita nggak bisa lakukan. Pasti Tuhan suruh kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Nggak mungkin nggak yang kita nggak bisa. Kalau sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, itu namanya kasih karunia. Ya, kalau bicara tentang kasih karunia, dulu saya cuma terjemahkan, nggak tahu ini Bapak dosen benar nggak. Kalau bilang kasih karunia, saya cuma kasih contoh seperti Maria. Mau nggak gitu? Ada orang yang disuruh mengandung, padahal bukan dari hasil perhubungan suami istri, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Itu rahimnya dipakai oleh Tuhan. Terus kalau istilahnya kita baca ceritanya itu, dia harus dirajam, dia tahu nggak resiko-resiko itu, tahu nggak sepertinya dia akan dipermalukan orang di sekitarnya. Itu kasih karunia. Tapi kok di situ Maria cuma bilang, jadilah padaku seperti apa yang kau ingin ya Tuhan. Aku ini hambamu. Maria hanya bilang itu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu, Tuhan izinkan kita melakukan sesuatu mungkin yang lebih berat sedikit. Itu ya. Tadi juga saya dengar kesaksian gitu, ada seorang ibu begitu mau pelayanan jauh, tapi rasanya kok begini, kok begitu ya, kok begini gitu. Apa iya apa enggak ini katanya. Kesulitannya tuh banyak bener. Tapi di dalam hatinya dia bilang kamu harus pergi. Halangan-halangan banyak sekali. Tapi hatinya selalu bilang kamu harus pergi. Akhirnya dia pergi, dia lakukan. Udah pergi sampai di sana di tempat pelayanan, sulitnya juga minta ampun. Jadi ceritanya panjang. Dan ketika kita mengalami hal-hal yang sukar seperti itu, jangan mundur, tapi dengar suara Tuhan. Ya, dengar suara Tuhan, lalu kita ikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga kalau kita mengerti ayat-ayat ini, tadi saya hanya kasih sebagai ayat mendukung ya. Dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-7 apa? Matius 5 ayat 7 bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya orang yang bersedia untuk menanggung, untuk ambil bagian. Ya. Dalam kesukaran, dalam penderitaan, mungkin kesulitan misalnya harus kita tanggung. Sebenarnya bukan kita yang harus menanggung, tapi kalau kita harus ambil bagian dan karena maunya Tuhan, ingat Filipi 2 ayat 13 tadi, nah dikatakan oleh Matius ini catatan tentang kebahagiaan memang ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi tabur tuailah. Ya kan? Apa yang kita ingin untuk orang lain perbuat kepada kita, itu pun kita harus lakukan. Ya. Tapi dalam kita menghadapi hal-hal yang sulit, tadi saya katakan, mungkin kita perlu hikmat untuk melakukannya. Ya. Nah, itu dicatat juga di dalam Yakobus 1 ayat 5. Ya. Kalau kita kekurangan nih kenapa begini ya, ini apa ya, begini ya, begini. Kan ibu-ibu tuh suka banyak begitu, menimbang-nimbang. Tapi hati-hati kalau ibu-ibu menimbang-nimbang tuh seringkali udah terlalu banyak ditimbang-timbang, jadi bingung sendiri. Nah, itu yang kita bikin bimbang. Kita yang menimbang-nimbang, kita bimbang sendiri. Orang yang bimbang gak dapat apa-apa. Firman Tuhan bilang, seringkali saya juga begitu. Saya bisa berbicara seperti ini karena seringkali saya mengalami itu, tapi saya harus belajar. Jadi ketika suara Tuhan datang, yang pertama tangkap, catat dulu, dengarkan lagi. Selanjutnya sekalipun sukar, dengar lagi, Tuhan mau ngomong apa ya? Tuhan, saya ini sepertinya gak bisa Tuhan. Ngoceh aja, ngomong aja sama Tuhan. Dia tahu kok. Dia tahu persis apa yang kita di dalam hati kita. Gitu. Jadi kita nggak bisa menipu diri kita sendiri gitu.
Kita rasa, aduh kok berat nih ya gitu. Ngomong, bilang sama Tuhan, Tuhan tahu kok. Nah dikatakan di dalam Yakobus ini, dikatakan kalau kita kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Itu Tuhan kita. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, waktu kita mau melayani Tuhan, menghadapi hal yang kok begini ya, ini nggak sepertinya kok nggak enak nih, minta hikmat sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hikmat itu dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Kalau Tuhan yang kasih tuh, Tuhan nggak akan bilang, tuh kan kamu kan gitu kan. Gitu. Kalau manusia memberi kepada kita, kadang-kadang dia ingat-ingat, saya kasih kebaikan, kamu balasnya sama saya kayak gitu. Tapi kalau Tuhan tuh nggak begitu loh. Kadang-kadang kita, dituliskan di surat Timotius, dia itu Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Tapi jangan begitu. Ya, kita jangan menggenapi firman yang itu. Jadi untuk kita nggak mau setia, udah biar aja Tuhan kita, pokoknya Tuhan yang setia, enak aja, jangan. Nanti satu kali Tuhan akan kasih perhitungan, karena dia Allah yang adil. Gitu. Kalau dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, kalau kita mengaku kelemahan-kelemahan kita, dia Allah yang setia dan adil. Artinya apa? Ada perhitungan juga, ada resiko yang harus kita tanggung. Tapi ingat ayat belakangnya, dia setia dan adil, dia akan menjauhkan kita dari yang jahat. Tuhan yang akan menguduskan kita, Tuhan yang akan memisahkan kita, Tuhan yang akan membawa kita nggak berbuat yang jahat. Gitu ya. Saya bersyukur Tuhan kasih saya banyak ayat-ayat gitu yang rasanya udah tinggal diceplos-ceplosin aja, nggak ada di dalam catatan. Tapi karena udah dijalanin, udah dialamin ya. Jadi bicara tentang kemurahan ini, jadi saya, waduh ini kok jadi bawahnya subtemanya kemurahan, gitu ya. Murah hati seperti siapa? Contohnya seperti Yesus. Karena dia yang memberikan kepada kita. Dia yang memberikan kebahagiaan kepada kita, dia yang mengerjakan di dalam kita kemauan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi di dalam ada ayat lain lagi ini tentang kemurahan tadi di mana ya? Di Kolose 3 ayat 12. Ini suratan-suratan Rasul Paulus nih. Juga ya, dia memberitahukan kepada jemaat-jemaat tentang bagaimana hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan. Dia kasih catatan di sini, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita dipilih sama Tuhan. Sekarang udah dibentuk pelayanan wanita Pantekosta Lydia, udah 2 tahun. Ya, saudara sudah dikhususkan, dibentuk, dikhususkan di sini, dikuduskan di sini artinya dipisahkan buat siapa? Buat Tuhan. Ya, mungkin ada wanita-wanita lain yang belum bisa dengan setia berdoa semua, jangan dimarah-marahin. Oh, lu kok nggak datang-datang, lu nggak berdoa lu, jangan dihakimi. Ya, kita berdoa saja semua supaya Pelwap ini akan menjadi wanita-wanita yang suka ada di hadirat Tuhan. Ya, suka. Tadi kan kita udah nyanyi gitu, menikmati kasih. Nah, jangan cuma menikmati doang, membagikan kasih juga kepada orang-orang sekitar kita, pada di rumah kita, kepada anak-anak, membagikan kasih. Kita jangan cuma mau nerima aja gini, masuk itu, bagi lagi kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, membagikan kasih tanpa pamrih, mengerti tentang orang lain, mengerti tentang anak-anak kita, mengerti tentang keluarga kita. Saya juga harus mengerti nih tentang suami saya.
suami ngerti nggak tentang istrinya? Banyak kali kan suami-suami nggak ngerti tentang istrinya ya gitu ya. Ya kita doakan aja. Kemarin saya dapat kesaksian dari seorang bapak, gitu ya. Dia bilang, iya Cik, aku tuh cuma tumpang tangan aja di atas kepala istriku. Habis istriku bawel banget sih katanya gitu. Ditumpangin tangan tiap pagi, dia berdoa buat istrinya. Istrinya tuh banyak kali celotet terus gitu. Terus puji Tuhan sekarang dia baik banget sama saya. Wah ampuh loh. Wah hari Minggu saya dengar kesaksian seorang pria ya gitu ya. Ya biasa dah kalau suami istri cekcok-cekcok itu kan biasa. Tapi sekarang gimana juga sebagai istri-istri nggak boleh terlalu bawel lah gitu ya. Karena laki-laki itu kan dia juga punya pikiran, punya wawasan, dia mau apa, mau bagaimana. Nah sebagai seorang istri ya, nah coba belajar dengar, ikutin, maklumin lah semua adanya. Kan pikiran laki-laki beda dengan pikiran perempuan. Kalau laki-laki itu berpikir dengan otaknya, kalau perempuan itu berpikir dengan perasaannya. Ya, tapi kita jangan berpikir dengan perasaan tersinggung lah apa. Di dalam perasaan itu ada di dalam jiwa kita. Nah kalau kita nyanyi, jiwaku yalah Tuhan punya, kenapa takut? Gitu. Langkah hidupku dia yang menentukan. Ya, saya bilang, tadi saya kesini saya bilang, saya setir mobil sendiri nih, mau nggak temenin? Takut susah parkir, takut susah nanti pulangnya kemalaman gimana gitu ya. Kalau saya sendiri, bisa sih saya sendiri ya, tapi mau nggak temenin? Ini deh. Dia temenin, ya begitu dong. Saya bilang kerjasamanya ya kalau kita lagi rasa gimana ya pasti kan suami juga harus bela gitu ya. Jangan dibiarkan aja istrinya jalan sendiri, nanti nyasar mau jalan sendiri. Ya kalau istrinya nyasar ya jangan salahin. Bukan suami doang yang bisa nyasar-nyasar. Nah, kalau istrinya nyasar gimana? Ya kita harus akui. Jadi memang kalau Tuhan udah persatukan, ya bersama-sama lah untuk melakukan segala sesuatu di dalam damai sejahteranya Tuhan. Sehingga di sana ketika ada kerukunan Tuhan akan memberkati. Ya jadi tentang orang pilihan Tuhan dikuduskan, dipisahkan, dikasihi. Pesannya apa? Kenakanlah. Apa artinya kenakan? Pakai. Ya kan? Mengenakan baju gitu, mengenakan, kenakanlah, pakailah, harus dipakai ini semua, ya pakai belas kasihan, memandang segala sesuatu dengan belas kasihannya Tuhan, pakai itu kemurahannya Tuhan, kita juga hidup karena kemurahan Tuhan, pakai kerendahan hatinya Tuhan, siap kalau kita salah ditegur, ya sebab teguran itu teguran yang sesuai dengan Alkitab itu dia menyehatkan iman. Saya juga nggak tahu tuh tiba-tiba ayatnya itu bisa muncul sama saya. Ada di dalam suratan Titus, nanti ibu cari sendiri. Jadi kalau dapat teguran jangan marah. Teguran yang benar, yang baik itu menyehatkan iman. Itu ada di dalam suratan Titus. Ya, tadi kalau baca tentang kasih karunia tadi, itu juga begitu. Dulu saya bilang, ini kasih karunia nih bahasa Alkitab maksudnya apa sih kasih karunia gitu ya. Saya terjemahkan seperti contohnya Maria. Yang kita nggak sanggup lakukan ya, tapi tuh Tuhan suruh kita, Tuhan izinkan, ini kamu buat ini. Saya nggak sanggup Tuhan. Gitu. Minta hikmat sama Tuhan, caranya gimana Tuhan? Nah tapi kasih karunia juga di dalam suratan Titus itu ditulis adalah didikan Tuhan. Nah jadi kalau kita ditingkatkan, dikasih beban yang lebih berat lagi, itu bukannya kita makin enak-enakin Tuhan gitu, bukan. Oh Tuhan enak-enak aja nih, saya makin dikasih beban yang berat-berat, itu untuk kepentingan kita. Ya, jadi kalau Tuhan kasih lagi beban lagi, itu yang namanya dikasih karunia. Diberi kasih karunia lagi, ditambahkan lagi kasih karunia, artinya ditambahkan kepercayaan dari Tuhan untuk kita melakukan lagi, nambah lagi, tambah setia, tambah dekat sama Tuhan, tambah kenal Tuhan. Itu semua demi kepentingan kita. Ya, kasih karunia Tuhan itu mendidik kita. Betul ya? Tuh ibu lagi cari itu di dalam suratan Titus.
Nah, Titus 2 ayat 11. Ya, kasih karunia itu telah nyata. Coba kalau dibantuin, di atas dibukain. Titus 2 ayat 11. Kasih karunia itu ya didikan Tuhan. Benar nggak? Ya, ayat 11, 12 lanjut. Itu seterusnya ke bawah, coba baca dulu. Nah, Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12. Nah, iya artinya kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 13. Yuk, 13. Saya nggak buka alamat sini, tolongin saya. Ya, dengan menantikan pengharapan, penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita Yesus Kristus. Ya kan, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kan? Seperti inilah. Kasih karunia Tuhan itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan kepura-puraan kita. Artinya kok kita pura-pura? Iya, kadang-kadang kasih kita menjadi kasih yang pura-pura. Aduh, karena udah jadi rutinitas kan, udah kita emang harus begini, harus begini. Jangan dilakukan sebagai suatu rutinitas. Beribadah itu dengan rela kita melakukan. Oh ya, ini lagi jam doa nih. Yuk. Kadang-kadang jemaat yang di saya juga saya suka bilang, ya udah kalau nggak sempat datang di gereja, saya bilang taruh di WA, taruh juga tanda tangannya, berarti kita sepakat gitu. Ya, kita sepakat di dalam doa. Sebab doa itu adalah segala-galanya dalam pelayanan kita, pelayanan ini, dalam pelayanan wanita Pantekosta. Gitu. Ya, jadi biarlah api Pantekosta itu mendorong kita untuk kita lebih lagi bergairah pada hari-hari yang terakhir ini, di mana Yesus memang akan datang kembali. Dunia ini akan menjadi kacau. Kita jangan bingung, jangan lari kemana-mana, tapi di kaki Tuhan kita akan mengerti segala sesuatu. Tuhan akan membukakan, memberitahukan kita, memberi hikmat kepada kita bagaimana kita harus mengatasi semuanya. Ya, saya nggak serem-serem kesana-kesana karena memang kalau makin jauh baca-baca firman Tuhan ya makin dalam ya makin serem-serem. Tapi sore ini cukup batasnya ini saja. Kita belajar bagaimana hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu juga murah hati. Ada di sini di catatan saya kemarin ya. Saya tulis di mana ini? Lukas 6 ayat 36. Ya, di sini ditulis hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya, saya berhenti di sini firman Tuhan, tetapi biarlah ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat pegangan kita bagaimana kita mau punya belas kasihan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang murah hati seperti Yesus. Ya. Kita naikkan pujian yang tadi itu ya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
saat indah ku berhadapan denganmu. Haleluya. Tentang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah kami Tuhan. Amin. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan, ku rasakan kudusanmu Bapa, amin amin. Penuhiku, haleluya, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu. Terima kasih buat anugerahmu bagi pelayanan wanita Lydia mencapai usia yang kedua tahun. Kami percaya angka 2 ini Tuhan, Engkau akan memakai wanita-wanita di tempat ini untuk menjadi kesaksian ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami pergi Tuhan dan memberitakan pada orang-orang yang masih jauh daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Hamba berhenti berbicara tentang firman, tapi terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami boleh kerjakan di tempat ini. Engkau berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, remaja, pemuda, siapapun mereka yang ada di tempat ini ya Tuhan, di tempat ini Tuhan, bait suci-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan, dan kami boleh menjadi kesaksian kemana, di mana Tuhan tempatkan, Tuhan latih kami untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan dari firman yang sudah kami terima. Bekerjalah ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Engkau suruhkan bagi kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat berkat firman Tuhannya hari ini.
Kita sudah belajar. Saya percaya Ibu-Ibu Lydia diberkati Tuhan. Amin. Kita murah hati seperti Tuhan Yesus dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menaruh di hati kita kerelaan untuk terus melayani Dia. Dan biarlah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan terus bukakan hati kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Gembala tadi sudah harus pergi karena ada pendalaman Alkitab ya jam 7:30. Jadi mungkin sedikit lebih tenang karena ada Bapak Gembala, ada Om Filipus juga di sini di tempat ini. Jadi tadi katanya saya karena 7:30 ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Om Filipus dan Tante Isya yang sudah memberkati kami melayani di tempat ini ya. Walaupun agak sedikit masuk ke dalam, tapi masih ingat tempatnya ya. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih tentunya kepada ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi ya dengan menyediakan semua ini, menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik. Saya percaya ini juga Tuhan taruh di hati kita, kerelaan hati dan pastinya untuk Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita, boleh dong Ibu-Ibu Lydia nyanyi ya, walaupun kita nggak latihan ya, nyanyi ya ke depan ya. Karena kalau mau latihan kan agak susah ya. Ibadah baru kali ini kita agak malam. Biasanya tante nggak boleh malam-malam karena mereka pagi-pagi harus memulai. Jadi 7:30 mereka harus siap pulang buru-buru karena ya segala sesuatu, tapi tetap semangat di dalam Tuhan. Mau nyanyi di tempat apa diri? Yuk ibu-ibu yang berbaju ungu, nyanyi ke depan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Cek. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena terjadi banyak Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Tumpeng sedikit, tapi mungkin baiknya kita tutup dulu dalam doa berkat ya, baru kita
potong tumpeng untuk merayakan ibadah Pelwap Lydia yang kedua ya. Yuk mari sama-sama saya jemput, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Amin. Mana lagi katakan Ebenezer, Ebenezer, oh sampai di sini, amin. Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti melagi. Sekali lagi katakan Ebenezer. Oh terima kasih Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Mari saya mengundang untuk berdoa, tutup dalam doa, sekalian doa berkat buat Tuhan. Kepada wanita Pantai Costa di Lusupan ini sudah mereka jalani selama 2 tahun ini sebagai kepengurusan Pelwap yang ada. Mari Tuhan, biarlah dalam usia yang relatif muda, tapi mereka sudah melakukan pelayanan jauh sebelumnya, dan kami tahu biarlah dalam peringatan yang kedua ini mereka semakin giat melakukan apa yang kau inginkan untuk dapat dilakukan, sehingga pelayanan wanita yang ada terus berkembang dan membawa banyak jiwa-jiwa lainnya untuk datang memuji dan memuliakan. Terima kasih. Demikian juga pada hari ini juga peringatan ulang tahun buat Ibu Elizabeth sebagai Ibu Gembala yang sudah kau percayakan ada bersama-sama dengan wanita yang ada ini, Tuhan, yang sudah bentuk pelayanan ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hikmati dia dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga dia boleh membimbing banyak wanita-wanita lain. Walaupun dalam usia masih muda, dia boleh membimbing juga wanita-wanita yang lain untuk ada dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih sehingga pelayanan perkembangan wanita di tempat ini menjadi lebih nyata lagi. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang indah yang sudah kau percayakan pada mereka untuk mereka boleh peringati bahwa engkau mau pakai para wanita yang ada menjadi alat dalam tangan-Mu. Itu berkat-Mu atas mereka, kau pakai seluruh wanita menjadi alat-alat dalam tangan. Terima kasih buat apa yang firman-Mu juga sudah ingatkan bagi kami, Tuhan. Biarlah kemudian tetap ada pada kami, supaya boleh menangkan banyak jiwa-jiwa yang lain untuk mengenal Engkau dalam kasih sayang-Mu. Biarlah berkat-Mu atas kami pada malam ini. Saudaraku yang kekasih, adalah berkat anugerah dari Allah Bapa, rahmat dan kasih sayang Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita berkata, amin. Tuhan memberkati.
memberkati. Ibu Gembala potong tumpeng untuk ulang tahun pelwap.